Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut, kami ucapkan selamat pagi buat kalian semua dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Kurniawan. Oke, selamat pagi pemirsa sekalian dimana berada. Hari ini kita berkumpul kembali di udara dalam program yang sama, Mutiara Pagi. Biarkan kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberikan engkau dan saya suatu peneguhan, satu kekuatan, sehingga di hari yang luar biasa ini, dari pekan ini kita boleh mendapatkan suatu bimbingan dan motivasi. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan menikmati suatu pagi yang cerah, satu sukacita yang luar biasa, melihat hari yang begitu cerah yang Kau berikan, begitu baik yang Kau izinkan untuk terjadi hari ini. Bapa, kami percaya ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Kau berikan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, bersabda dalam kami dalam firman-Mu Tuhan, agar kami yang hari ini Tuhan penuh dengan semangat yang baru ini akan boleh melakukan sesuatu hal yang terbaik, yang indah, yang akan membawa kehidupan kami ke arah yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian, mari kita akan membuka firman Tuhan. Bacaan kita hari ini kita akan ambil dalam Yosua pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Oke. Renungan kita hari ini tentang tadi yang terakhir, masih banyak yang belum diduduki. Nah, saya tahu bukan, Yosua ini adalah salah satu dari dua orang yang kalau kita ngomong sekarang ini yang legendaris. Nah, itu kenapa ini satu dari dua orang yang bertahan hidup. Yang kedua namanya Kaleb, bukan? Kita tahu ada 600.000, Anda bayangkan, dalam 40 tahun tinggal dua. Hebat tidak hebat? Karena kemenangan manusia itu adalah bukan karena banyak yang dia punya, bukan. Tapi kalau dia bisa bertahan sampai akhir, itu kemenangannya sejati. Banyak orang karena berpikir, oh banyak uang, banyak jabatan, rasa di atas. Itu tidak menjamin kalau umurmu tidak sampai di ujung. Makanya yang bertahan sampai akhir, itu adalah orang-orang yang hebat. Karena kita tahu bukan, perjalanan 40 tahun di padang gurun. Nah, kita memikirkan saja padang gurun saja so lelah, bukan, so capek, so berpikir banyak hal yang susah. Malah banyak orang berpikir tidak mau ke padang gurun. Karena apa? Karena tadi, karena mereka tidak berpikir, merasa tidak akan mungkin tahan. Dan ini satu dari dua orang yang bisa bertahan selama 40 tahun. Ya, kalau cuma jalan-jalan kita tidak terlalu. Ini berperang, menghadapi begitu banyak godaan, menghadapi begitu banyak tekanan. Kok bisa bertahan? Tentunya ini kan luar biasa dari orang ini. Nah, makanya ketika pemimpin mereka Musa Tuh izinkan selesai. Kenapa kami katakan izinkan selesai? Karena dia sebenarnya masih kuat, bukan? Kalau sakit-sakitan cerita, masih kuat, masih boleh berperang lawan Raja Oks sebelum dia diselesaikan. Memang semuanya kan ada masa. Itulah kemahakuasaan Tuhan yang tidak bisa kita bantah. Kita boleh hanya mengatakan, oh kita masih kuat, kita masih muda Tuhan. Kayak apa kau diselesaikan, apa dihentikan. Kita bertahu, kita semua ini punya masa masing-masing. Tuhan menghentikan di manusia itu ya memang ada yang memang sampai di ujung sekali, sampai memang, tapi ada yang masih kuat. Tapi itu hentikan, karena apa? Karena ada tugas lain yang menanti. Makanya dalam menyikap hidup ini ya orang itu jangan terlalu bawa perasaan. Perasaan kita, oh di sinilah kita di ujung bumi. Tapi masalahnya seringkali Tuhan tidak berkata hal demikian. Setiap orang tuh ada masanya. Ya masa sekarang ya ini kan bekerja. Tapi masa berikutnya bisa aja berubah. Karena apa? Karena ini ya kita ini kan cuma alat, bukan? Kita ini cuma ciptaan matian. Jadi Tuhan sebagai pengguna kita tentunya punya kemahakuasaan Dia untuk mengatur.
Dan kalau kita lihat bukan kitab Wahyu, dikatakan akan turun 2 saksi Allah yang bisa membelah langit dan membelah laut. Saudara, kira-kira siapa lagi, saudara, orang lain yang bisa membelah laut? Yaitulah Musa dan Nabi Elia. Makanya apa kami katakan tadi diselesaikan, saudara. Kenapa? Ada tugas lain berikutnya. Makanya dipilihlah oleh Musa, yaitu apa? Yosua, untuk menggantikannya. Nah, jadi Yosua ini orang hebat, saudara. Makanya tadi Tuhan katakan bukan bahwa, tapi tadi kami katakan Tuhan mengatakan pada dia seumur tua, lanjut. Saudara. Tapi Tuhan tidak mengatakan untuk dia istirahat. Nah, coba Tuhan mengingatkan dia. Untuk dia apa? Terus berkarya. Saudara. Karena orang hebat, saudara, bukan karena kekuatan sebenarnya, saudara, tapi karena dedikasinya, saudara. Jadi kalau Anda ingin dikatakan hebat, saudara, bukannya dengan nama kekuatan, bukan, saudara. Abdikanlah dirimu dengan perkara yang Tuhan taruhkan. Saudara, karena apa? Karena itu panggilan kita, saudara, menjadi pelayan. Makanya jangan ada yang berpikir, kita so tua, kita so selesai, kita sudah mampu. Saudara, selama engkau masih Tuhan berikan waktu, jangan pernah mengatakan sudah selesai. Kenapa? Karena sungguhnya engkau akan menghentikan waktumu sendiri. Karena ketika kita berkata sesuatu itu, sesungguhnya pikiran ini akan menyimpan perkataan itu. Dan biasanya kalau pikiran sudah menyimpan, saudara, maka apa terjadi, saudara? Tubuhmu akan mulai rontok, saudara, alias melemah. Makanya jangan sampai kita sendiri yang menghentikan langkah kita sendiri. Karena Tuhan sesungguhnya tidak mengatakan tadi ya istirahat, enggak. Tapi dalam artian teruslah berkarya. Setiap hari, setiap detik, setiap tahun yang Tuhan berikan, itu ada makna tujuan. Bukan cuma untuk hal yang biasa-biasa, bukan. Tapi apa yang membuat seringkali kita jadi berpikir demikian? Ya karena pikiran kita sendiri yang dipengaruhi oleh apa? Oleh fakta mungkin, oleh perkataan orang. Padahal sesungguhnya tidak ada manusia itu yang biasa-biasa, tidak ada. Orang kembar saja tidak sama, apalagi kalau kita tidak kembar. Kenapa kita mengatakan diri kita biasa? Bukan kami katakan kita melebih-lebihkan, enggak, memang demikian. Kita ini dikatakan dalam Mazmur 139 dikatakan diciptakan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Saudara, bayangan garis bawahi dahsyat dan ajaib. Apakah itu kata-kata biasa? Saudara, kita semua tahu kan berbahasa. Kalau kita mengatakan dahsyat dan ajaib, apakah itu biasa? Tentunya tidak, bukan. Mana ada orang yang kami katakan biasa itu memiliki kata-kata sebutan dahsyat dan ajaib. Tidak ada cerita begitu. Tapi kenapa kita sering kali berpikir begitu? Karena pikiran kita yang dipengaruhi. Kita belum bertemu jalan. Belum bertemu dengan jalannya. Kan semua orang kan ada jalan, Tuhan katakan. Makanya ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada engkau, kerjakanlah itu semua. Jangan dipengaruhi. Memang hari ini ada banyak orang yang iri hati, yang tidak suka, yang dendam, sehingga seringkali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang melecehkan mungkin. Maka juga meragukan kredibilitasmu dan kapasitasmu. Tapi masalahnya apakah itu benar? Kan tidak. Tidak ada kata kebetulan di muka bumi ini. Tidak akan pernah engkau akan menemukan kebetulan kita ada di sini. Tidak akan pernah jadi demikian. Memang Tuhan itu tidak berkuasa. Anda bayangkan, bukan tadi katakan lanjut umurnya dan sudah tua. Kira-kira Yosua bermain-main dengan 30 tahun masa waktunya? Kan tidak. Kalau kita baca dia berperang dengan penuh ketaatan. Tapi ya memang namanya pekerjaan Tuhan itu besar.
Tidak ada pekerjaan Tuhan yang kecil. Saudara, juga tidak ada visi Tuhan yang kecil. Kita saja seringkali membatasi, saudara. Karena apa? Karena kita belum mengerti. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin membawa kita semua, mari teruslah berkarya. Mungkin dia mengatakan, itu pensiun. Ada kan istilah pensiun. Ada juga istilah dipecat. Selesai bukan orang. Kadang-kadang orang berpikir, sudah selesai. Saudara. Tapi masalahnya hidup kita masih ada. Saudara. Apakah engkau ingin menggunakan sisa waktumu itu dengan untuk cuman duduk, berjalan, tidur? Kan tidak, pasti bukan. Saudara, manusia itu tidak pernah akan tahan, saudara, untuk sama duduk-duduk saja, saudara. Dan memang juga tidak pernah diproyeksikan, diciptakan hanya untuk duduk. Makanya sekarang kan ada banyak bukan sakit penyakit yang datang ketika manusia kurang bergerak. Saudara, ada banyak, saudara. Karena memang itu demikian, panggilannya untuk bekerja. Makanya kalau melihat orang-orang tua dulu, saudara, saudara, jangan pernah berpikir untuk mereka apa mengatakan pada mereka, seboleh mah bekerja itu boleh istirahat, maksudnya itu, saudara, karena melihatnya kan seumur 70, 80, saudara. Justru kalau mereka berhenti kerja, saudara, pada umur demikian, yakinlah, saudara, dalam 2-3 tahun ke depan mereka akan drop, malah mungkin tidak ada lagi di muka bumi ini, saudara. Karena apa? Karena tubuh mereka tidak siap, saudara, dengan kata berhenti itu, saudara. Dan sungguhnya memang demikian harusnya, saudara. Kita ini tidak boleh berhenti, saudara. Tapi harus berkarya. Saya tidak katakan kita harus berlala-lala atau sendah, saudara. Tapi setidaknya ada hal yang dikerjakan di setiap waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada engkau, saudara. Karena apa? Karena itulah panggilan manusia untuk melayani, untuk berkarya. Makanya kalau kita tidak mengerti konsep hidup begini, itulah yang membuat kita terjebak. Kadang-kadang cuma pegang HP dari pagi sampai sore, sampai malam. Itu kan cuma duduk-duduk nongkrong. Kadang-kadang dari malam sampai pagi. Tidak jelas. Karena kita terjebak dengan konsep hidup yang dunia tawarkan. Yang begini yang modern. Kalau kita perhatikan, manusia sekarang lebih condong tidurnya lebih pagi. Maksudnya lebih larut, bukannya pagi dan konsep jam 9 pagi, bukan jam 9 malam, bukan jam 11, 10. Maka kami sekarang anak-anak kecil pun, SD pun tidur jam 11, 12 malam. Anda bayangkan bukan? Sedangkan manusia ini kan kalau tidur semakin larut, tubuhnya semakin susah untuk recovery. Itu kan karena tubuh kita kan ada sistem, bukan? Yang jam-jam tertentu ya recovery. Tapi kalau kita tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi setiap hari, saudara, itu cenderung akan membatasi tubuh recovery. Makanya banyak bukan anak-anak muda sekarang sakit di usia tua, di usia muda. Karena tubuhnya terlambat recovery. Saudara, karena apa? Terlalu banyak, saudara, aktivitas di malam hari. Makanya kenapa, saudara, kalau dulu seringkali ada bukan kita harus bangun sepagi mungkin. Nah, itu sebenarnya konsep yang baik, itu hidup, saudara. Karena siapa bangun paling pagi, saudara, itu sebenarnya menyambut berkat itu lebih banyak. Jadi bangsa Israel bukan, mana itu dilempar di umur di jam-jam 3 jam 4 pagi, saudara. Makanya siapa yang bangun pagi, dia dapat yang terbaik mananya. Tapi yang bangun siang, saudara, bisa saja dia tidak dapat apa-apa. Jadi siap-siap untuk tidak makan, Anda bayangkan bukan? Jadi makanya penting untuk kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Jadi usahakan sekarang ini, jangan tidur terlalu larut. Tidurlah sebagai mungkin. Karena di samping akan membuat engkau lebih vitalitas di sepanjang hari yang baru yang akan kau jalani, juga berkatmu akan berbeda. Juga kenapa? Karena tubuhmu akan lebih kuat, lebih sehat, bukan? Karena kita mengikuti dan juga mengizinkan tubuh mengalami recovery. Sehingga engkau dan saya, akan lebih fresh ketika bangun pada esok hari. Bandingkan dengan kalau kau tidur jam 2 pagi, kau bangun jam 6. Pasti tubuh tidak akan fit. Masih sakit kepala, masih mengantuk. Sehingga hari yang baru tidak disambut dengan semangat, tapi dengan lesu badan. Kira-kira kalau badan lesu begitu, bagaimana kita mengatakan berkat Tuhan akan datang?
Saudara. Semangat itu akan menentukan apa yang kau dapat. Kalau kau tidak semangat, bagaimana mau dapat? Itu bukan. Makanya mari saudara, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Agar apa? Agar engkau dan saya saudara, boleh saudara, mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi dan melakukan sesuatu hal yang lebih lagi saudara. Wah, lebih lagi hebat saudara. Karena apa saudara? Karena semangat yang kita punyai. Makanya pergunakan waktu. Yosua Tuhan ajarkan untuk menggunakan waktu lebih banyak lagi, lebih bersungguh lagi, lebih berkarya lagi. Jangan sampai karena merasa so tua, so habis, so selesai. Tidak ada kata selesai kalau kita belum sampai di ujung waktu. Makanya teruslah berkarya agar ketika nanti Tuhan datang bertanya kepada engkau apa yang kau lakukan, agar kita bisa menjawab dengan banyak. Kita bisa menjawab dengan baik. Kenapa? Memang banyak kita lakukan. Makanya bersemangatlah agar semuanya itu menjadi lebih gampang, lebih enak untuk kita jalani. Nah, yang kedua apa pesannya dari peristiwa ini? Peristiwanya apa? Bicara tentang ada banyak hal yang belum diduduki. Berarti apa? Berarti ada banyak sesungguhnya pekerjaan Tuhan yang masih belum kita selesaikan. Jadi makanya kenapa kita jangan pernah puas. So boleh kok 40 tahun. So boleh kok so ini. Padahal sesungguhnya masih banyak. Bapak pembangunan dulu, Bapak Presiden Soeharto mengatakan satu repelita, satu rencana pembangunan itu 5 tahun, 25 tahun. Anda bayangkan bukan? Apakah 5 tahun itu bisa selesai? Tidak. Cuma rencana pembangunan tahap pertama. Tahap kedua, 25 tahun lagi. Ada materi apa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Makanya jangan membatasi diri. Jangan membatasi diri dengan apa yang Tuhan tawarkan. Kita hari-hari ini Tuhan sedang bawa untuk terus maju. Para jemaat di Laodikia, Tuhan berkata, aku tidak menemukan satupun pekerjaan yang selesai. Tuhan kecewa dan marah pada Laodikia. Kenapa tidak mengerjakan semuanya? Kenapa? Karena mereka berhenti dan tidak sungguh-sungguh, tidak totalitas. Itu bukan pekerjaan, saudara, harus totalitas dikerjakan, saudara. Kenapa? Karena itulah yang akan memberikan engkau suatu tujuan yang lebih pasti. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ketiga hal ini adalah merupakan cara kita untuk bertotalitas. Kenapa? Karena hidup di sini adalah berarti apa? Ada satu kesadaran, ada satu pertobatan, ada satu perubahan. Yang kita bangun ketika kita memberikan tubuh ini. Kita ini kan lebih banyak kan melakukan perkara-perkara dunia, bukan? Tapi kalau kita mulai membuat keputusan menyerahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, berarti kita akan memulai babak baru. Sama kan seperti seorang Abraham, bukan? Bapak Abraham kan kita tahu bukan 75 tahun awal hidupnya dia hanya melakukan apa yang dia mau, apa yang dia suka, dan apa yang dia inginkan. Akan tapi pada pasal Kejadian 12 ayat 1 mengatakan, Abraham tinggalkanlah semuanya itu. Abraham disuruh meninggalkan. Ini babak baru hidupnya. Ketika dia mulai menyembah Tuhan. Abraham kan menyembah dewa bulan. Ketika Bapak Abraham mulai mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan katakan tinggalkan yang kau dulu lakukan. Mau rumah, mau pekerjaan sebagai pedagang, mau lingkungan, tinggalkan semua. Kenapa? Karena ada babak baru kehidupan. Nah, itulah yang Tuhan membawa. Kita juga melakukan hal yang sama, berarti ada kesadaran. Ada hidup yang baru yang dibangun. Demikian kita fokus tidak lagi tertuju pada apa yang kita mau. Kalau masih apa yang kau mau, ya kita tidak memulai babak baru. Itu bukan. Karena hidup kita ini kan namanya manusia, bukan tambah hari, dia akan tambah ke bawah. Demikian dia tidak akan, pandangannya tidak akan ke langit. Karena manusia kan lama-lama akan bongkok, bukan? Dengan bongkok manusia itu, makanya fokusnya hanya akan melihat pada bumi, pada apa yang terjadi di sekitar. Dia tidak bisa melihat masa depan.
Makanya kenapa kalau kita hidup dengan pola pikir yang demikian, lama-lama kita hanya akan apa? Membanggakan, oh dulu kok kita ini, pokoknya semuanya ceritanya dulu. Saudara, cerita tentang hal-hal yang dulu. Bukan cerita tentang hal yang sekarang dan ke depan. Saudara, karena apa? Pandangnya ke bumi, bukan. Jadi yang dia banggakan adalah apa? Adalah kepahitan hidup, kesusahan hidup, itu yang akan dibanggakan. Saudara, dia tidak membanggakan apakah rencana Tuhan. Enggak, saudara. Kenapa? Dia tidak bisa melihat. Makanya kenapa kita harus keluar, saudara, dari zona nyaman itu. Saudara, karena kenapa dikatakan zona nyaman? Karena itulah kan yang mesti lakukan semua. Membanggakan apa yang telah dia lakukan. Tapi dia lupa untuk membanggakan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia memberikan masa depan adalah bagaimana kita mau mengejar, membanggakan, mau merasakan sesuatu yang kami katakan yang besar dalam rencana Tuhan dalam hidup ini. Itu yang akan memberikan kita kekuatan. Makanya kenapa engkau dan saya harus keluar. Ini makanya harus ada pertobatan. Bertobat bukan berarti kita berbuat salah atau apa, enggak. Berarti kita berpaling dari jalan hidup kita yang lama. Itu arti pertobatan sebenarnya. Makanya mari kita berubah mindset berpikir untuk mulai melihat pada rencana Tuhan. Yang kedua apa? Ada namanya kekudusan, bukan? Yang namanya hidup, kudus dan yang berkenan, bukan? Yang kedua adalah kudus. Kudus tentang apa? Tentang kebenaran. Engkau dikatakan kudus kalau engkau melakukan kebenaran. Dan kalau engkau hidup dalam kebenaran itu. Nah itulah yang dikerjakan oleh Bapak Abraham, bukan? Dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan. Makanya Tuhan suruh hidup, Tuhan suruh keluar, dia keluar. Tuhan suruh berjalan, dia berjalan. Kan dia masuk ke Sikem, tinggal di Ai, bukan? Lalu ke bawah ke Mesir, lalu putar lagi balik. Dia lakukan semuanya itu. Padahal kalau berpikir-pikir, bikin apa ini? Ya apa kok suruh putar sini? Tapi tadi karena itu perintah Tuhan, dia lakukan. Pertanyaan, apakah sia-sia? Kan tidak. Ketika dia melakukan itu untuk memberkati dia. Makanya kan bukan kita dapat cerita, bukan bagaimana Abraham dan Lot tiba-tiba mempunyai hewan yang sangat banyak. Kenapa? Karena berkat tadi, hasil dari perjalanan tadi. Kebenaran akan membawa engkau pada hal-hal yang baru, pada hal-hal kelimpahan, pada hal-hal besar. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ada namanya perkenanan. Engkau dikatakan akan jadi suatu hal perkenanan kalau engkau memberi lebih daripada yang seharusnya. Kematian ada namanya dedikasi. Nah di situ engkau akan dikatakan berkenan. Coba kalau kita lihat pengabdian orang yang luar biasa, pasti kita akan semuanya bukan menganggap orang ini hebat, bahkan disebut dengan pahlawan yang wajib untuk dihormati. Karena mereka memberi lebih. Jadi kan pada pahlawan biasa kita kan cuma bekerja sampai capek, bukan? Ini mereka sampai mengucurkan darah mereka. Tentunya kita harus hargai orang begitu. Kenapa? Karena tidak mudah, bukan, membuat orang mengucurkan darah mereka. Tapi ternyata kalau ada orang yang bisa dengan jiwa raga melakukan sesuatu hal yang sifatnya luar biasa, seperti contohnya kan berjuang untuk kemerdekaan, berjuang untuk banyak hal, melakukan untuk banyak hal, di mana semua orang tidak mau, dia mau melakukan. Ini kan luar biasa, ini disebut dengan pahlawan. Dan kita pun akan juga bisa melakukan hal yang sama. Bapak Abraham ketika diminta Tuhan untuk menyerahkan anaknya, dia menyerahkan anaknya. Bahkan di sepanjang perjalanan apa dia katakan, Tuhan akan menyediakan suatu tindakan dan perkataan yang berbeda, bukan dari kebanyakan yang orang akan lakukan. Memang waktu itu terbiasa memang memberikan korban. Tapi ini kan ceritanya kan Abraham kan ceritanya biasanya kan walaupun dikata biasa juga, tapi itu kan ada suatu tujuan di mana mereka contohnya bukan ada mungkin sakit penyakit, mereka membutuhkan sesuatu. Ini kan Abraham tidak butuh sesuatu. Tapi ketika perintah datang untuk memberikan, dia lakukan. Dia antar sendiri. Anda bayangkan bukan 3 hari dia mengantarkan.
seorang namanya Ishak itu untuk dikorbankan. Saudara, ada satu perjalanan, saudara. Ini kami katakan tidak ada paksaan, bukan. Saudara, memang benar-benar memberi dengan sadar, ikuti kebenaran, dan benar-benar sepenuh hati. Bahkan perkataannya mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan. Itu lebih lagi, saudara. Memberikan, saudara, suatu gambaran bahwa dia melakukannya, saudara, memang karena mencintai Tuhan. Makanya kenapa Tuhan berkenan kepada dia. Saudara, dia dianugerahkan gelar Bapa segala orang percaya. Kenapa gelar itu muncul, saudara? Karena dedikasinya, saudara. Bukan karena dia Abraham. Banyak orang kan kadang-kadang membanggakan status, kan, oh kita bangsawan, oh kita ini darah biru, darah apa, tidak tahulah, saudara. Tapi saudara, yang itu tidak terlalu penting hadapan Tuhan. Yang Tuhan pentingkan adalah bagaimana cara engkau berpikir, bagaimana cara engkau bertindak, dan bagaimana engkau melakukan semuanya itu. Apakah dengan dedikasi atau dengan keterpaksaan. Itu akan perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan akan uji engkau sampai memang engkau benar-benar, saudara, mendapatkan hasil kemurnian itu. Saudara, makanya kenapa bukan Tuhan dikatakan melihat hati, tidak melihat, saudara, apa yang nampak. Saudara, makanya kenapa kita perlu, saudara, melakukan dengan dedikasi. Dan ketiga hal ini, saudara, itulah yang akan membentuk sesuatu dikatakan sejati, bukan? Ibadah yang sejati, perbuatan yang sejati, saudara, melayani sejati. Akan demikian, saudara, akan merangkum kita pada kata-kata totalitas. Kan sejati itu kan totalitas, saudara. Kematian yang terbaik, saudara. Makanya kalau kita bisa melakukan hal itu, saudara, maka engkau akan bisa melihat, saudara, perkembangan, saudara, dari pekerjaan yang Tuhan taruhkan dalam hidup engkau dan saya, saudara. Makanya lakukanlah dengan sepenuh hati, saudara. Jangan penuh dengan hal-hal yang lain. Kepentingan tidak akan menarik perhatian Tuhan, saudara. Tapi yang kata-kata dari totalitas itu yang akan menarik, saudara. Karena apa? Karena inilah yang akan membuat pekerjaan Tuhan akan ditambahkan dalam hidupmu. Banyak orang suka mengatakan, oh Tuhan pakai aku. Tapi kita tidak mengedepankan totalitas ini. Padahal inilah yang akan membuat Tuhan bisa menambahkan. Kenapa? Karena Tuhan melihat engkau punya hati untuk mengabdi. Saudara, engkau punya hati untuk melayani. Dan jangan kira pekerjaan Tuhan tuh hanya menghabiskan biaya, enggak, saudara. Dia juga akan memberkati engkau. Ya, bagaimana bukan? Seorang Abraham, bukan, ditambahkan 100 tahun umurnya. Kenapa? Karena melayani Tuhan. Karena umurnya 75 tahun, bukan, pada waktu dia dipanggil. Sudah tua, saudara. Tapi Tuhan tambahkan lagi 100 tahun, saudara. Anda bayangkan, bukan, ditambahkan usia perjalanan hidupnya. Apakah dalam suatu situasi yang tidak enak? Tidak, saudara. Jadi berkati luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan, saudara. Jangan dia pernah berperang, jadi saudagar, semuanya sukses semua, saudara. Jadi yang berpikir adalah ikut Tuhan itu susah, enggak, saudara. Itu cuma di awal, saudara, mengatakan. Tapi kalau sudah engkau totalitas, ya mana ada yang susah, saudara. Jadi jangan kita selalu berpikir, saudara. Mari kita semua terus bergerak, saudara, karena pekerjaan Tuhan belum selesai. Masih ada yang akan ditambahkan. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga adalah adanya warisan Tuhan yang belum dibagikan. Saudara, bicara warisan, berarti apa? Ada berkat-berkat, saudara. Kita kadang-kadang kan mengukurkan sesuai dengan kita berpikiran. Kadang-kadang, seboleh kok, sebanyak ini, saudara. Padahal Anda tidak tahu, bukan, selangkah itu maut, saudara. Kita ini bisa bertahan karena apa? Karena adanya berkat-berkat Tuhan yang terus dicurahkan. Tanpa berkat Tuhan, apa engkau yakin kau bisa bertahan hari ini, saudara? Tidak, bukan. Karena apa yang kami katakan, selangkah itu maut. Tidak ada satupun yang bisa memastikan kita akan terus hidup, bahkan akan terus baik. Tidak ada, saudara. Engkau bisa berkata, oh hari ini engkau sehat, besok apakah terus sehat? Kan belum tentu. Tapi sekarang, bukan, dengan begitu banyaknya makanan-makanan yang diberikan zat-zat namanya apa ya,
istilahnya itu untuk menahan agar tidak cepat busuk, bukan apa nama itu, lupa itu, saudara. Diberikan zat itu, bukan, mau dari mau dari beras sampai barang-barang lain, saudara. Semuanya ada zat pengawet. Nah, itu namanya zat pengawet, saudara. Belum lagi bukan, makan juga kadang-kadang disempur dengan apa namanya itu, pupuk-pupuk, saudara, dengan zat-zat kimia, bukan, agar tidak dikatakan kena hama. Itu kan akan juga mengendap, bukan, di makanan. Bayangkan kita makan setiap hari, saudara. Belum lagi, saudara, kalau engkau dan saya mulai juga ada yang merokok, ada yang berminum minuman keras, ada juga bernarkoba lagi, saudara. Kira-kira apakah engkau dan saya yakin kita bisa terus sehat, saudara? Sekecil dan sedikit apapun zat itu, saudara, kan akan berpengaruh, bukan? Semuanya akan berpengaruh, saudara. Makanya dikatakan, bukan, kita harus menghilangkan, saudara, semuanya itu dengan cepat dalam tubuh ini. Memang dunia menawarkan, bukan, kesenangan, saudara. Akan tapi tadi kami katakan, di balik kesenangan itu ada maut yang mengancam, saudara. Makanya kenapa kita perlu warisan Tuhan, saudara? Agar apa? Agar kau tetap kuat, saudara. Makanya kenapa, saudara, dalam waktu usia yang kita punya ini, mari kita arahkan, saudara, kepada perkara-perkara yang ilahi, saudara. Agar kita juga bisa melihat, bukan, kebahagiaan juga, keberkatan bagi anak cucu kita, saudara. Itu bisa yang bisa buat itu cuma Tuhan, saudara. Semuanya itu, dan itu Tuhan akan wariskan kepada engkau dan saya yang mau menggunakan waktu dengan baik, saudara. Jadi mau bicara pengabdian, saudara, jangan sampai cuma setengah mati, tapi memang harus benar-benar sampai di mati, harus sampai di ujung, saudara. Agar apa? Agar kita menikmati semuanya, saudara. Perhatian ikut Tuhan itu, saudara, tidak sulit dan tidak susah. Yang susah adalah kalau engkau saya tidak mau ikut Tuhan. Kalau kita tidak mau berharap pada Dia, saudara, itu yang akan buat sulit, saudara. Tapi ketika engkau mau berharap, tidak ada perkara yang sulit. Makanya kenapa hidup ini harus kami katakan dijalani dengan rasa optimisme pada Tuhan, saudara. Kita boleh ragu dengan diri kita, saudara, tapi dengan Tuhan jangan pernah ragu. Bayangkan, bukan, bagaimana perempuan pendarahan 12 tahun, dia mengatakan, asal ku jamar saja jubahnya, aku sembuh. Karena bayangkan, bukan, dia sudah 12 tahun berjuang, berobat sana sini, habis harta, saudara. Mungkin juga sudah ikut banyak, mungkin terapi apa, tidak baik, saudara. Akan tapi ketika Tuhan lewat, dia mengatakan sesuatu hal yang kami katakan dahsyat, saudara. Karena perkataan tadi kan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan seketika itu juga, di bawah itu, kesembuhan terjadi, saudara. Bahkan Yesus pun bertanya-tanya, siapa yang membuat ada orang yang bisa kami katakan mengeluarkan kekuatan. Nah, bayangkan, Tuhan Yesus saja waktu itu tidak sadar, saudara, tidak bisa merem kekuatannya itu, saudara. Karena apa? Karena dia ada perkataan, saudara, yang penuh harapan, saudara. Ya, makanya jangan kita salah berucap, saudara. Kita kelemahan manusia sekarang ini kan kadang-kadang terlalu banyak bicara, bukan hal-hal yang tidak jelas. Terlalu banyak berucap pada hal-hal yang dia tidak pahami, saudara. Makanya berucaplah sesuatu hal, saudara, yang sesuai dengan kebenaran. Agar apa? Agar kau menerima warisan, agar kau mendapatkan sesuatu hal yang besar. Mana bayangkan kesembuhan, saudara. Ini sebenarnya pendarahan, saudara. Kita baru luka saja, saudara, baru darah drop saja turun sekusing, bukan. Ini 12 tahun pendarahan, tapi perkataannya mengubah semuanya itu. Tidak perlu lagi medis apa, tidak perlu lagi, saudara, perawatan apa, tiba-tiba sembuh. Mana bayangkan, bukan, hebat, tidak hebat, bukan ini, saudara. Warisan Tuhan masih banyak yang belum diberikan pada engkau dan saya, saudara. Makanya perhatikan, saudara, cara kita hidup, cara kita bicara, cara kita berpikir, saudara. Agar apa? Agar kita minimal lebih banyak lagi sesuai dengan rentang waktu yang masih Tuhan berikan bagi engkau dan saya, saudara. Jangan kita berpikir hidup ini susah-susah saja, enggak, saudara.
mengatakan dalam masa sulit nanti, di mana katakan secupak sedinar gandum, apa yang terjadi, asalkan engkau tetap memiliki yang namanya anggur dan minyak, engkau akan bisa melewatinya. Anda bayangkan, Bro? Dan situasi yang sulit, Anda bayangkan kan, sedinar, secupak dan itu kan berarti apa? Penghasilanmu satu hari akan hanya habis untuk sekali makan. Dan yang kamu pikir itu tidak akan terjadi. Sekarang saja bagaimana, bukan? Dolar naik terus, bukan? Dulu 15.000, sekarang 19.000. Banyak orang berpikir barang naik, padahal bukan barang naik, tapi uang kita turut. Tapi memang belum lagi ditambah lagi, memang ada kan contohnya pengusaha yang seringkali ambil untung banyak, bukan? Tambah lagi itu, tambah lagi barang naik. Tapi memang trennya uang kita akan terus merosot. Sehingga apa tadi kami katakan, nanti upahnya akan sama dengan satu kebutuhan makan. Bahkan bukan kalau kita melihat, bukan di negara tertentu ada, bukan, untuk memberi saja beras 1 karung perlu membawa uang 1 gerobak. Karena apa? Inflasi yang gila-gilaan. Karena bayangkan, bukan, berapa upah kerjamu kalau sampai harus membawa segerobak untuk memberi beras 1 karung. Berarti kan tidak akan cukup, bukan, setinggi apapun kita upah kerja. Sekarang terjadi di beberapa negara. Makanya Tuhan katakan tadi, bukan, itu pun bisa lewati kalau kita punya minyak dan anggur. Berarti apa? Mempunyai iman dan pengharapan pada Tuhan. Bisa kita lewati. Makanya tadi, mari kita semua tetaplah menggunakan waktu dengan baik mungkin, agar di tengah-tengah kehidupan yang kita bangun itu, kita tetap bisa merasakan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Itulah hal yang boleh kami sampaikan dalam renungan kitab Yosua pasal 13 ini. Mari kita berpikirlah yang positif, lakukanlah dengan baik segala waktu itu berikan, agar kita bisa menikmati terus suatu karya yang lebih banyak lagi, warisan Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan bagi engkau dan saya. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk semua waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sadar masih banyak kekurangan, tapi kami tahu ketika firman-Mu dibentangkan, tentunya ada maksud tujuan yang akan Engkau nyatakan bagi kami. Sempurnakanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Biarkan Roh-Mu memberikan kami penjelasan yang lebih banyak lagi, Tuhan, agar kami lebih lagi didewasakan, lebih lagi Tuhan dibawa pada satu panggilan yang lebih indah, sehingga kami semua boleh lebih lagi melihat masa depan yang indah penuh harapan bersama dengan Engkau. Diberkatilah Tuhan kehidupan kami panjang hari ini, ditolonglah keluarga kami, juga pernikahan dan kami Tuhan yang memiliki adik Bapa, agar kami semua boleh terus Bapa menyatakan kesaksian hidup tentang karya-Mu dalam hidup kami. Segala sakit penyakit lakar dan maut, segala kutuk kegagalan kebangkrutan apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dari depan kami. Memberkati tanah Purdisa ini Tuhan, dari Bapa diberkatilah semua yang ada di dalamnya Tuhan. Diberkatilah semua kehidupan yang ada di dalamnya Tuhan. Diberkatilah semua rancangan-rancangan yang ada di dalamnya ada Bapa, agar sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan, dan membawa sukacita dan kemenangan bagi kami semua. Diberkatilah Tuhan Bapak Bupati bersama jajarannya Tuhan. Diberkatilah kami masyarakat yang ada Tuhan, bersama dengan segala aktivitas kami dan keluarga kami. Bahkan ditolonglah Tuhan segala mata pencarian kehidupan yang kami bangun. Biarkan Tuhan semuanya boleh bertambah dan terus diberkati oleh Engkau. Ya Bapa kami sorga, jauhkan dari segala sakit penyakit, langkah dan maut, jauhkan dari segala kutuk dan kekacauan apapun Tuhan, dan biarkan tanah Purwodesain Tuhan jadi tanah yang terus semakin hari semakin bertambah dan semakin diberkati oleh Engkau. Diberkat juga Tuhan semua yang ada Tuhan dalam RRI Persatuan Talaut ini ada Bapa. Diberkatilah semua jajaran yang ada Tuhan, ditolong mereka dalam kelaparan tugas dan kehidupan mereka Tuhan, dan dibawalah mereka Tuhan untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang mereka layani Tuhan di tempat di mana mereka Engkau letakkan. Terima kasih ya Bapa. Nah, doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan dan tutup mutiara pagi pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.